Ini ujuk-ujuk tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga di Nah, kalaupun dia misalnya apa disebutkan tadi dipersoalkan kenapa harus ditangkap segala macam, ya memang bisa dengan panggilan, bisa dengan penangkapan. Oke. Jadi penangkapan itu juga bukan sesuatu yang kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan. Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu biasa? Iya, masih di Polda. penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sekira jam 7 pagi. Setelah Mas Roy pulang dari Bandung mengikuti dialog kebangsaan. Kemudian jam 7 itu langsung dibawa secara paksa ke gedung Polda Metro Jaya. Kemudian setelah itu kami dampingi. Nah, pada saat saya mendampingi Mas Roy dan juga sudah hadir juga Bu Tipa karena dua-duanya ditangkap dalam waktu yang bersamaan, saya bertanya kepada Polda Metro Jaya apa dasar dari penangkapan, ya kan? Karena yang kita pahami di dalam ketentuan hukum acara pidana, penangkapan itu hanya bisa dilakukan satu, ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penangkapan tidak perlu pakai surat, bisa langsung dilakukan penangkapan. Tetapi kalau seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo, memenuhi semua undangan dan panggilan Polda Metro Jaya sejak menjadi terlapor, kemudian berubah menjadi saksi, kemudian berubah status menjadi tersangka, dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, memenuhi kewajiban wajib lapor. Selama itu dia melakukan kewajiban hukumnya secara sah dan patut. Tidak pernah ada upaya mangkir dari semua pemanggilan. Tidak juga ada kekhawatiran akan melarikan diri. Tidak juga ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Lantas apa dasar penangkapan hari ini? Karena yang kami pahami, penangkapan itu hanya bisa dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun juga sebagai tersangka ketika sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan KUHP. Jadi seseorang itu kalau mau ditangkap, ya dipanggil dulu. Kenapa tidak dilakukan dulu surat panggilan kepada para tersangka supaya mereka datang dulu ke Polda Metro Jaya, dan ketika memang pada akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir misalnya gitu ya, kemudian baru dilakukan jemput paksa. Tetapi ini ujuk-ujuk tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan. Dan satu lagi Mbak, tadi kan saya pastikan alasan penangkapan ini justru di luar alasan yuridis, yaitu dalam kerangka untuk memastikan proses penyerahan tahap 2 yang rencananya berdasarkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya tadi direncanakan hari Senin. Kalau informasi surat P21 kami tidak terima karena itu kan adalah koordinasi antara dua lembaga penegak hukum ya. Kembali lagi, saya dalam konteks kita posisi yang berbeda, artinya saya dalam konteks mewakili kepentingan korban, dan di satu sisi juga saya memberikan kesempatan semua pihak juga untuk tetap menguji seluruh peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing penegak hukum. Karena itulah check and balances itu terjadi. Sekalipun saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Kenapa? Pertama, pola untuk mendengar keterangan seseorang terperiksa itu memang dengan dua cara. Bisa dengan panggilan, bisa dengan penangkapan. Jadi penangkapan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya sedemikian rupa bahwa itu hanya cara untuk menghadirkan dan untuk didengar. Itu ada dua metode. Lagi sebenarnya kalau kita dalami tadi pagi itu, ya saya dapat info juga dari Bang Gafur, tidak hanya penangkapan, ada juga surat perintah penggeledahan dengan izin pengadilan. Artinya yang dilakukan dari pagi, selain untuk menghadirkan dalam konteks mungkin untuk persiapan tahap 2 atau hari pemeriksaan tambahan, juga akan dilakukan penggeledahan untuk memaksimalkan barang bukti. Kembali lagi kan sebenarnya dalam perkara ini kan memang ada persoalan ITE juga. ITE ini kan seharusnya kalau bicara maksimal seluruh barang bukti terkait dengan ITE, misalnya laptopnya, handphonenya, tabnya, bagaimana dia mengupload, bagaimana merubah, mengedit, ini semua harus dirampas disita. Nah, apakah ini dalam rangka itu? Ya kembali lagi kita kembalikan kepada pertanggungjawaban penyidik. Tapi faktanya tadi ada bahkan izin pengadilan untuk melakukan itu, dan itu dilakukan secara bersamaan. Di mana-mana Mbak, dalam konteks penyitaan penggeledahan itu nggak mungkin tersangkanya dibiarkan bebas, pasti diamankan dulu.
Karena jangan sampai dia menghambat upaya untuk memaksimalkan pembuktian. Apalagi ini sudah masuk tahap 2. Artinya kalau tahap 2 apa? Semua yang dilakukan ini juga untuk kepentingan jaksa penuntut umum. Penyidik sudah tidak ada lagi upaya-upaya penyidikan yang sifatnya, karena sudah diterima, hanya sifatnya melengkapi sesuai petunjuk jaksa. Terbukti hari Senin pun semua akan dilimpahkan. Artinya juga di sini bahwa ini intuisi ya Bang ya. Penahanan dan penangkapan ini juga sesuai dengan permintaan pihak penuntut umum. Oke, untuk baik. kepentingan penuntutan. Dan kembali lagi, saya mau mengkoreksi juga opini yang muncul di luar bahwa ini semua kewenangan dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan secara norma untuk kepentingan tugas mereka, yaitu penyidikan dan penuntutan. Baik. Tidak ada kaitannya dengan korban, apalagi dihubung-hubungkan dengan politisasi ya. Oke, Karena coba. sekali lagi Mbak, kalau mau bicara dulu teman-teman relawan ingin menahan, itu sudah semangat ini sudah digulirkan tahun lalu, jantannya nggak ditahan. Jadi kembali lagi ini nggak ada kaitannya dengan korban. Baik. Kalau kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi. 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri. Nah, tentang apakah mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif ya, kita tidak bisa. Saya tidak bisa mendahului, oh ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun nggak tahu lagi kita apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Sebenarnya ya, Mbak Igan, ya, memang ada koordinasi antara jaksa peneliti, namanya jaksa peneliti, meneliti berkas dengan penyidik. Nah ini ada koordinasinya. Apa yang kurang lagi dilengkapi oleh penyidik. Itu loh. Jadi ini bisa saja memakan waktu. Jangan sampai terjadi seperti yang selama ini, sampai bertahun-tahun ada penyidikan nggak tuntas-tuntas. Tidak ada kadaluarsa di sini, nggak ada. Kadaluarsa itu nanti Anda kata misalnya penyidik ini justru tidak menindaklanjuti. Nah, tidak menindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, dalam hal ini kan kita, kalau saya melihat ya udah fair. Semua ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan penyidik sudah. Nah, kalaupun dia misalnya disebutkan tadi dipersoalkan, kenapa harus ditangkap segala macam, ya memang begitu. Itu termasuk kewenangan daripada penyidikan. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga, maupun kuasa hukum tersangka
dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.